Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita berjumpa kembali setelah pelaksanaan PTS semester 1 di mata pembelajaran IPS. Kali ini kita akan belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Nah, materi pertama kali ini yaitu tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum adanya proklamasi, ada beberapa proses panjang yang dilalui bangsa ini. Yang pertama, ada peristiwa yaitu pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Jepang mengumumkan berdirinya Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dalam Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosokai. BPUPKI beranggotakan 63 orang dengan Rajiman Wedyo Diningrat sebagai ketua dan Raden Panji Suroso sebagai wakil ketua. Sidang BPUPKI. BPUPKI melaksanakan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang tersebut bertujuan untuk menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Ada 3 tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara tersebut. Tokoh pertama yang mengusulkan rancangan dasar negara ialah Muhammad Yamin. Pada 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan usul dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua yaitu Supomo. Pada 30 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Tokoh ketiga yang menyampaikan dasar negara yaitu Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan usulan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, keutuhan dan kebudayaan. Nah, pada 10-16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Sidang ini menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia. Nah, ada peristiwa selanjutnya yaitu Panitia 9. Untuk merumuskan dasar negara sesuai dalam rapat BPUPKI dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Soekarno. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta atau yang disebut dengan Jakarta Charter, berisi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 pasal ini menjadi cikal bakal isi pasal-pasal Pancasila sebelum direvisi. Panitia 9 sendiri beranggotakan yang pertama A.A. Maramis, yang kedua Abi Kusno Cokro Suyoso, yang ketiga Wahid Hasim, yang keempat Soekarno, yang kelima Muhammad Hatta, yang keenam Ahmad Subarjo, yang ketujuh Agus Salim, yang kedelapan Muhammad Yamin, dan yang terakhir Abdul Qahar Muzakir. Nah, setelah BPUPKI selesaikan melaksanakan tugasnya, maka BPUPKI dibubarkan. Kemudian dibentuklah
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Ketua PPKI adalah Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Anggota PPKI berjumlah 21 orang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh penting Indonesia yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Jepang menyatakan akan memberikan kemerdekaan melalui PPKI kepada Indonesia. Untuk tugas anak-anakku, silakan kalian baca buku di halaman 99 sampai 102. Silakan kalian pahami dan kalian ingat-ingat karena ini akan muncul di ujian nanti. Nah, sekian materi pada hari ini. Kita akan melanjutkan untuk minggu selanjutnya. Masih panjang sekali peristiwa kemerdekaan Indonesia. Ibu harap anak-anak terus semangat belajarnya dan diperbanyak lagi membaca bukunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.